Buru Sergap Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan para pelaku jambret yang kerap membuat resah warga kota Pangkal Pinang. Pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut tak berkutik saat diamankan di kediamannya pada Sabtu 20 November 2016. Bahilia Wijaya alias Jaya, 40 tahun, dan Hendra, 19 tahun, tak berkutik saat diamankan tim Buser Satreskrim Polres Pangkal Pinang di kediamannya di kawasan Kelurahan Melintang, Kota Pangkal Pinang. Keduanya diamankan karena diketahui kerap melakukan penjambretan di kawasan Kota Pangkal Pinang dan sering membuat resah warga di malam hari. Sejauh ini diketahui ada 4 lokasi yang selalu menjadi target para pelaku dan berhasil mendapatkan barang-barang berharga para korbannya berupa handphone dan uang tunai. Kedua pelaku yang merupakan warga pendatang asal Sumatera Selatan itu mengaku terpaksa menjambret untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sulitnya mendapatkan lapangan kerja. Dengan modus meminjam sepeda motor temannya, keduanya berkeliling mencari target di malam hari. Jaya, salah seorang pelaku, mengaku baru 1 bulan tiba di Pulau Bangka dan sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di kawasan Pasar Induk di Kota Pangkal Pinang. Dirinya datang bersama anaknya yang masih berumur 3 tahun. Lantaran bingung mencari penghasilan tambahan, maka dirinya terpaksa menjambret. Saya lagi berantakan sama saya masih kecil, masih 3 tahun. Bang, bisa kepikiran buat jambret, Bang? Bisa kepikiran buat jambret? Ya, sementara saya belum kerja, saya bawa anak. Belum kerja, jadi kerja yang pasti. Jadi dari parkir sendiri nggak cukup untuk mencukupi, Bang? Oh, saya parkir apusan. Sementara itu pelaku lainnya yakni Hendra yang diketahui baru saja keluar dari penjara lantaran pernah terlibat kasus pembunuhan dan dihukum 4 tahun penjara, mengaku dirinya hanya ikut-ikutan saja. Kamu pernah masuk penjara ya? Pernah. Kasus apa, Bang? Pembunuhan. Kapan itu? 2013 kejadian. Keluarnya kapan? Bulan 4. Bulan 4. Tanggal 21. Nah terus jambret ini ngapain? Oh, rekod-rekod lah pergaulan bebas. Sudah punya istri? Kerja apa, Bang? Kerja buruh harian. Pas belum mau jambret? Ada niat dari rumah. Hah? Ada niat dari rumah. Nggak ada niat dari rumah tapi bisa 2-3 kali, Bang? Di jalan, lagi main-main. Jaraknya adab yang pas, baru. Para pelaku kini harus mendekam di Mapolres Pangkal Pinang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengamankan 2 sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Angga Supriyatna, Tim Liputan TAM TV melaporkan. Bonus kependudukan atau bonus demografi yang sedang dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dibaca sebagai sebuah peluang, bukan semata-mata bonus yang secara otomatis menguntungkan. Karena jika tidak mampu dimaknai dan diintervensi dengan baik oleh pemerintah, maka bonus demografi ini justru akan menjadi bumerang dan menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi, di sela-sela kegiatan pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada Kamis 17 November 2016. Menurut Sekda, lonjakan penduduk usia produktif harus dibarengi dengan upaya mempersiapkan skill atau kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pasokan tenaga kerja. Jika tingginya pertambahan penduduk usia produktif tidak terkendali atau tidak dikendalikan dan tanpa didukung penyiapan kemampuan untuk bersaing, justru akan menjadi beban daerah karena hanya akan meningkatkan angka pengangguran yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Saya kira itu bukan semata-mata pada kuantitas, tetapi jumlah di sini berkorelasi kuat dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Sehingga percuma kalau jumlahnya banyak tetapi kualitasnya
kurang. Akan lebih bagus memang kalau secara kualitas dia bagus. Tinggal kalau memang perlu penambahan ya ditambahkan. Sehingga ini yang jadi intervensi kita itu pada kualitas sumber daya manusianya sendiri. Diakui Sekda, saat ini jumlah penduduk Bangka Belitung memang masih terbilang sedikit. Hanya berkisar 1,3 juta jiwa, sehingga Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, khususnya di bidang-bidang tertentu yang membutuhkan skill khusus. Kekurangan ini di satu sisi juga dapat dimaknai sebagai sebuah keuntungan, karena jumlah masyarakat yang harus ditingkatkan kesejahteraannya relatif lebih kecil, sehingga anggaran pembangunan yang ada dapat lebih banyak dirasakan masyarakat secara individu. Dari Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Angga Supriyatna, Tim Liputan TAM TV melaporkan. Sementara itu, PLT Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ervina Murniati Yusfandi Arsat Temenggung, mengajak seluruh kader PKK untuk terus mengkampanyekan dan menyukseskan program KB Kesehatan guna meningkatkan kualitas keluarga yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini disampaikan Ervina Yuswandi di sela-sela kegiatan pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan ke-44 tahun 2016 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 17 November 2016 di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Menurut Ervina, melalui pencanangan ini diharapkan dapat menyatukan gerak PKK sebagai ujung tombak pembangunan kualitas keluarga sejahtera agar mensukseskan program keluarga berencana kesehatan yang mengedepankan perencanaan sebuah keluarga kecil sejahtera guna meningkatkan taraf hidup keluarga. Karena kan ini kaitannya dengan KBKes ya, tentunya dia banyak sekali kaitannya dengan bagaimana caranya membina keluarga yang terencana. Jadi terencana tidak hanya dua anak, tapi dia memang betul-betul akan membuat keluarga itu berkualitas untuk masa depannya, baik dalam pola asuhnya, baik dalam akademiknya, itu yang harus terencana dari awal. Oke Bu, makasih Bu ya. Kegiatan pencanangan ini juga diisi dengan pelayanan bagi aspektor KB yang disambut antusias oleh ratusan ibu-ibu yang sejak pagi rela mengantri demi mendapatkan pelayanan KB kesehatan secara gratis. Di samping itu, panitia juga melaksanakan kegiatan gelar dagang UPP, KSS, dan UP2K yang memamerkan sejumlah produk dari PKK tingkat kecamatan sekota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Dari Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Angga Supriyatna, Tim Liputan TAM TV melaporkan. Kain batik mungkin identik dengan masyarakat Jawa, namun ternyata di Bangka Belitung juga ada batik yang corak dan karakternya berbeda dengan batik pada umumnya. Saksikan berita selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di TAM TV.